Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan atau access to justice, terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Karena dalam praktik, tak sedikit rakyat miskin yang masih susah memperoleh akses keadilan, sehingga sampai sekarang istilah yang mengatakan bahwa pedang hukum lebih tajam ke bawah, yaitu ditujukan kepada orang miskin, tidak mampu atau tidak berpunya, dan selalu tumpul ke atas, masih terus hidup dalam benak masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bagi orang yang berduit, berhadapan dengan hukum mungkin bukan masalah besar. Tapi bagi kalangan orang yang tidak berada, tidak mampu atau orang miskin, menghadapi hukum mungkin sebuah petaka. Meski telah lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, namun tidak berarti masalah selesai begitu saja. Masalahnya, untuk penerima bantuan hukum harus disertai surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Pada kenyataannya, orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum biasanya pemulung atau masyarakat yang tidak ada tempat tinggal atau yang hidup dan tinggal di kolong jembatan. Mereka ini orang yang tidak punya syarat mendapatkan SKTM, sehingga akses mendapatkan bantuan hukum gratis menjadi masalah lagi. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sehingga untuk mengajukan SKTM bagi mereka sangat sulit. Tantangan lainnya adalah pendanaan untuk beracara. Maka dari itu, layaknya kesehatan bagi orang miskin yang digratiskan, bantuan hukum pun harus digratiskan oleh negara. Sehingga untuk membantu memberikan bantuan hukum guna membiayai proses beracara adalah tugas negara. Sementara kesiapan pemerintah juga masih dipertanyakan. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi persoalan. Bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi praktiknya terasa sulit. Bahwa terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, kewajiban pemberian bantuan hukum terletak pada organisasi bantuan hukum atau OBH yang telah terakreditasi, bukan pada advokat sebagai individu sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pada ranah praktik, pemberian bantuan hukum ini tak berjalan semestinya karena banyak advokat atau OBH yang mengenakan tarif atau bayaran kepada orang yang dibelanya. Ada pergeseran ideologi advokat dari officium nobile ke komersialisasi perkara dan pencairan dana pemerintah yang berbelit-belit. Konkretnya begini, bahwa negara telah meletakkan beban pada dirinya sendiri atau kewajiban untuk menanggung atau sebagian beban rakyat miskin atas derita yang ditimbulkan baik oleh dirinya maupun kegagalan negara dalam menyejahterakannya. Beban ini diletakkan pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Beban atau kewajiban negara ini dalam praktiknya dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini telah menelurkan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi karena program tersebut lebih bersifat fragmentaris, maka hasilnya juga seperti obat yang hanya menyembuhkan gejalanya saja, bukan pada penyakitnya. Nah, keadaan ini menyebabkan yang miskin akan tetap miskin, malahan menimbulkan ketergantungan dan pengharapan yang berlebihan akan program pemerintah yang instan itu.
Memang kemiskinan adalah sebuah dilema yang sifatnya paradoksal. Pada satu sisi, kemiskinan adalah sebuah modal sosial bagi para politisi maupun pengkritik kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk menjual ide atau gagasan politisnya maupun menyerang pemerintahan. Dengan berdalih membela kaum miskin, mereka berusaha untuk mendapat perhatian dan mengeruk keuntungan hingga mengantarkannya menjadi anggota legislatif. Setelah itu, kaum miskin dilupakan. Politisi lebih asik bergulat dengan persoalan yang lebih prestis dan elitis, yang menjauhkan diri dari konstituen yang dulu dijadikan legitimasi perjuangannya. Iya, begitulah yang terjadi. Habis manis sepah dibuang. Habis kepentingan, mereka dilupakan. Pada sisi lain, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi merembet ke persoalan pada bidang lain yang menyentuh pada persoalan kemanusiaan secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang hanya memberi stimulus dalam bidang ekonomi seperti bantuan langsung tunai atau BLT sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi BBM tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan atau access to justice, terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan? Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan due process of law atau proses hukum yang adil, tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam azas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, maupun dari orang miskin tersebut. Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi penyelesaian persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, sehingga banyak pihak yang enggan untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomisnya yang diperolehnya. Maka dari itu sering timbul pertanyaan, apa yang diperoleh dari sisi ekonomi dengan menolong orang miskin? Inilah problema yang dihadapi oleh kaum miskin untuk mendapatkan akses to justice. Advokat meski memiliki azas pro bono publico serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari officium nobile ke komersialisasi. Sebetulnya negara mencoba mengatasi hal ini dengan mengeluarkan undang-undang tentang bantuan hukum yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Keluarnya undang-undang ini sekaligus menunjukkan bahwa memperoleh bantuan hukum bagi rakyat memang tidak gratis, meski biaya itu ditanggung oleh negara. Bantuan hukum cuma-cuma akhirnya hanya sekedar mitos belaka. Persoalan tidak berhenti pada hal tersebut, karena untuk mencairkan dana bantuan hukum bukanlah persoalan yang mudah juga, apalagi banyak prosedur dan birokrasi yang harus dipahami untuk mengakses dana itu. Nah, di sini kita harus kembali pada pengertian dan kedudukannya sebagai hak rakyat miskin, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum, Rechtsstaat. Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum, prinsip equality before the law yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Melalui prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara. Memang dalam teorinya prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan atau dikaji secara akademis, akan tetapi tidak mudah dalam praktiknya. Bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia masih sering melanggar prinsip ini. Melalui prinsip ini, seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Maka dari itu, jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampinginya dalam proses peradilan, orang miskin pun memiliki hak yang sama didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata dipelihara tidak hanya diberikan kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan kata lain, prinsip equality before the law selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rode diartikan sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Jadi hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat, access to legal counsel, adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit, dan gender. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebenarnya hanya merupakan salah satu dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan berarti diperlakukan secara adil berdasarkan hukum. Dan apabila tidak diperlakukan adil, maka seseorang tidak akan mendapatkan redress yang layak. Konsep atas akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga berarti akses terhadap ombudsman dan lembaga-lembaga keadilan yang lain. Mengatasi permasalahan akses terhadap keadilan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap pengadilan saja. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sebagai kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas. Dalam artian ini, akses terhadap keadilan lebih berfokus pada kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan pengacara. Konsepsi substantif lebih berfokus kepada kemampuan seseorang untuk dapat memperoleh keadilan substantif atau yang merujuk kepada hasil substantif dari keadilan hukum. Konsep ini sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan agar juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses hukum. Akses keadilan dalam segi formal dan substantif bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Konsep substantif akan mencari akses tambahan pada proses hukum formal dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif dengan tujuan agar sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan hukum negara. Termasuk dalam langkah-langkah tersebut adalah reformasi hukum substantif dan membentuk alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, pengakuan bahwa terhadap hambatan baik secara budaya dan bahasa dalam mengenal sistem hukum. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dan sistem hukum seharusnya
dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Sebetulnya ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial, social justice bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhnya hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menyadari serta menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. Negara melalui alat pelengkapnya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan access to justice ini dalam implementasinya meliputi 3 hal, yaitu pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan. Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan. Dan yang ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Sekarang upaya telah dilakukan, akan tetapi apa yang tersurat dalam dokumen seringkali berada di awang-awang. Karena dalam praktik, tak sedikit rakyat miskin yang masih susah memperoleh akses keadilan. Sehingga sampai sekarang istilah yang mengatakan bahwa pedang hukum lebih tajam ke bawah, yaitu ditujukan kepada orang miskin, tidak mampu atau tidak berpunya, dan selalu tumpul ke atas, masih terus hidup dalam benak masyarakat. Dengan saya, Karl Turo. See you again.